Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Nah jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Cerita dimulai dengan memperlihatkan esensi Minato Namikaze yang sudah menghilang, dan Kurama yang melihat momen tersebut dirinya merasa sangat bahagia. Akan tetapi masalah lain datang kepada Boruto. Dan Kurama mengingatkan kepada Boruto jika sebentar lagi momen berbahaya tersebut akan datang kepadanya. Lalu Kurama berkata, "Hai bocah, masalahmu belum selesai. Laki-laki yang di sampingmu ini, dia akan segera menghabisimu dan membunuhmu. Lalu apa yang akan kau lakukan?" Kemudian Boruto menjawab, "Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Kurama, biar saja dia melakukannya. Dan aku tahu dia tidak akan bisa melakukan hal itu kepadaku." Kemudian Boruto mulai kembali di alam nyatanya dan dia masih terbaring lemas dan sedikit membaik. Lalu terlihat Kawaki yang tepat berada di hadapan matanya dan sudah berniat untuk membunuh Boruto. Terlihat Boruto yang tampak tenang dan mencoba untuk membiarkan apa yang akan dilakukan Kawaki. Lalu Boruto berkata, "Hei sialan, rupanya kau benar-benar ingin melakukan itu kepadaku ya? Lakukanlah keparat, seperti apa yang kau lihat aku sudah tidak berdaya." Lalu Kawaki berkata, "Sialan kau Boruto. Tentu saja ini adalah momen yang kutunggu untuk bisa membunuhmu. Tapi, mengapa kau tampak begitu tenang Boruto? Konoha tidak punya tempat di dunia baru. Ini adalah akhir ninja." Setelah itu terlihat Kawaki yang sudah siap untuk mengeksekusi Boruto. Alasan kenapa Kawaki ingin sekali membunuh Boruto yakni, karena Boruto sudah dianggap ancaman buat Kawaki dan Boruto bisa saja merusak semua rencananya. Ditambah lagi kekuatan Boruto yang sangat mengerikan saat melawan Shibai Otsutsuki. Dan belum ada plot twist yang terlihat di manga. Jika Boruto dan Kawaki akan akur kembali seperti Naruto dan Sasuke. Kemudian Boruto berkata, "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan sialan. Kau hanya ingin melarikan diri dari rasa bersalahmu. Lakukanlah keparat, aku sudah tidak punya tenaga untuk melawanmu." Kawaki kemudian berkata, "Tentu saja sialan, akan aku lakukan itu, karena di dalam hatiku aku tidak pernah menyukai pemberontak desa sepertimu. Kau adalah ancaman bagi desa dan kau juga adalah monster dengan kekuatanmu saat ini." Lalu Boruto menjawab, "Tutup mulutmu sialan, ludahmu muncrat sampai mengenai mukaku. Baiklah, lagi pula aku percaya kau takkan pernah bisa melakukan hal itu kepadaku. Karena, di lubuk hatimu, kau masih menganggapku saudara bukan begitu, Kawaki?" Kemudian Kawaki berkata, "Brengsek kau Boruto. Bersiaplah untuk mati." Lalu terlihat Kawaki mengarahkan tangan yang sudah berubah menjadi sebuah senjata dan siap diarahkan kepada Boruto. Akan tetapi secara tiba-tiba, Kashin Koji muncul dan menyelamatkan Boruto dari niat membunuh Kawaki kepada Boruto. Lalu dengan sekejap Kashin Koji membawa pergi Boruto dari pandangan mata Kawaki. Terlihat Kashin Koji membawa Boruto ke suatu tempat. Setelah itu Kashin Koji berkata, "Boruto, kau tidak hanya pewaris kehendak ayahmu, kau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar." Lalu Boruto menjawab, "Apa maksudmu? Teknik ini bahkan tak stabil dan sulit untuk kukendalikan, bahkan juga teknik ini bisa saja membunuhku secara perlahan." Koji lalu berkata, "Dalam 6 tahun, kau akan menyadari bahwa inilah teknikmu, bukan sekadar salinan. Dan kaulah yang akan berpotensi untuk menjadi jembatan perdamaian di dunia ini. Kau memiliki garis keturunan dari para legenda, serta kau juga salah satu yang memiliki kekuatan setara dengan dewa dari bangsa Otsutsuki. Kau harus yakin dengan kekuatanmu yang sekarang ada di dalam jiwamu." Boruto lalu berkata dan menjawab, "Aku tak yakin bisa. Ini terlalu berat untuk aku bawa ke dalam hidupku." Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada para shinobi Konoha, yang masih berjuang melawan para Shinju di Tsunagakure. Terlihat para shinobi berjuang mati-matian. Namun kehadiran Ryu dan sekutunya masih menjadi ancaman besar. Langit di atas Tsunagakure menjadi gelap gulita, seolah mencerminkan nasib dunia shinobi yang berada di ujung tanduk. Terlihat Hashirama meskipun terluka masih berdiri dengan gagah. Dia menggenggam tangan kayu raksasa dari patung bertangan 1000 miliknya. Sementara itu, Kakashi dan Konohamaru berdiri di sisi Hashirama. Wajah mereka menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. "Tuan Hashirama," kata Kakashi sambil menahan napas, "Ryu terlalu kuat, kita harus mencari cara untuk menyegel atau setidaknya melumpuhkannya." Hashirama mengangguk lalu berkata, "Aku tahu, tapi kita butuh waktu untuk mempersiapkan segel." Sementara itu, Ryu tertawa kecil melihat mereka berdiskusi lalu dia berkata, "Kalian masih berani berdiri melawanku. Keberanian kalian mengagumkan, tapi itu hanya akan memperpanjang penderitaan kalian." Terlihat dengan cepat Ryu mengangkat tangannya, menciptakan pusaran energi gelap yang memancarkan aura destruktif. Sebuah serangan besar tengah disiapkan. Hashirama segera memerintahkan patung bertangan 1000 miliknya untuk bertahan. Sementara Kakashi menggunakan Kamui untuk memindahkan sebagian serangan ke dimensi lain. Konohamaru, yang sudah dalam mode Sage, melompat ke arah Ryu dengan rasengan raksasa di tangannya. Namun Ryu dengan mudah menangkis rasengan tersebut menggunakan tombak pasir hitamnya dan berkata,
kalian ini seperti lalat yang tidak tahu kapan harus menyerah. Ejeknya sebelum mengayunkan tombaknya ke arah Konohamaru. Akan tetapi Konohamaru berhasil menghindar. Namun ia terhempas cukup jauh dan ia berkata, "Sialan, dia terlalu cepat," gumamnya sambil berusaha bangkit. Di sisi lain, Hashirama memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil pilar-pilar kayu besar yang menjulang dari tanah, membentuk penjara kayu raksasa yang mengurung Ryu. Lalu ia berkata, "Ini saatnya Kakashi, bantu aku menyalurkan cakra untuk memperkuat segel ini." Lalu Kakashi segera mendekat menggunakan tekniknya untuk memperkuat barikade kayu tersebut. Namun, dari dalam penjara suara tawa Ryu terdengar menggema, dan ia berkata, "Kalian pikir ini cukup untuk menahan kekuatanku?" Dalam hitungan detik, aura gelap Ryu meledak menghancurkan penjara kayu dan melemparkan Hashirama serta Kakashi ke belakang. Kemudian Ryu berkata, "Aku sudah muak bermain-main dengan kalian." Di sisi lain medan perang, Rock Lee dan Daimik masih berjuang keras melawan Jura dan Bat. Rock Lee, yang kini telah membuka gerbang ketiga, menyerang Jura dengan kecepatan luar biasa. Pukulan dan tendangannya menciptakan ledakan di setiap serangan. Namun Jura tampak mampu mengimbangi serangan tersebut dengan kubus-kubus energi tajam miliknya. "Guru Dai, kita harus menyelaraskan serangan kita untuk bisa menembus pertahanan makhluk itu," teriak Rock Lee kepada Mick Dai. Lalu Daimik, yang sudah kelelahan setelah membuka gerbang kelima mengangguk. "Baik, hei nak, sepertinya Gai sudah banyak mengajarimu teknik itu. Berhati-hatilah dengan penggunaan teknik itu nak. Jangan sampai kau mati di medan laga ini, dan ini saatnya kita menunjukkan kekuatan generasi muda dan tua." Keduanya melancarkan serangan gabungan, Hirudora Ganda, seekor harimau raksasa dari energi taijutsu yang langsung menyerang mereka. Bak, yang sebelumnya terlihat percaya diri, ia terlihat mulai mundur dan mencoba bertahan dengan perisai cakra miliknya. Namun, serangan tersebut terlalu kuat, membuat Bak terpental dan jatuh ke tanah. Jura, yang melihat rekannya kewalahan, mengangkat tangannya dan menciptakan gelombang energi besar berbentuk kubus tajam yang mengarah ke Lee dan Dai. Namun, sebelum serangan itu menghantam, Tobirama muncul kembali menggunakan Hiraishin, memindahkan keduanya ke tempat yang aman. "Serangan ini tidak akan mudah diatasi tanpa kerjasama," kata Tobirama sambil mempersiapkan teknik airnya. "Kita harus segera menghancurkan mereka sebelum mereka menyatu kembali." Lalu di laboratorium rahasia, Amado dan sosok misterius terus mengamati medan perang melalui layar holografis. Amado tampak tersenyum puas sementara sosok di sebelahnya memandang dengan tatapan dingin. "Para shinobi itu lebih tangguh dari yang aku perkirakan," kata sosok misterius tersebut. "Namun, ini masih sesuai rencana. Mereka hanya akan melemahkan diri mereka sendiri." Amado mengangguk. "Ryu adalah ujian pertama. Begitu dia selesai, kita akan melanjutkan dengan langkah berikutnya." Sosok misterius itu menoleh ke Amado dan berkata, "Bagaimana dengan rencana terakhir, apakah sudah siap?" Amado mengaktifkan layar lain yang menunjukkan sebuah tabung besar berisi cairan. Di dalamnya terlihat siluet seseorang dengan mata yang memancarkan kekuatan besar. "Senjata terakhir ini akan menjadi akhir dari dunia shinobi. Dunia ini akan kita bentuk ulang sesuai keinginan kita." Terlihat sosok misterius itu tersenyum tipis. "Bagus, saatnya memperkenalkan era baru." Kembali ke medan perang. Di medan perang, Ryu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan meskipun ia tetap berdiri dengan kekuatan luar biasa. Para shinobi mulai menyadari bahwa kerja sama mereka mulai membuahkan hasil. "Kita hampir membuatnya terpojok," teriak Kakashi sambil menyerang dengan Kamui Shuriken. Namun, Ryu tiba-tiba melepaskan seruan keras, "Kalian membuatku muak. Saatnya aku menunjukkan kekuatan sejati dari Shinju." Tanah di sekitar Sunagakure mulai bergetar, dan dari dalam tanah muncul akar-akar berbentuk pasir hitam besar, yang memancarkan cakra gelap. Pasir-pasir tersebut menyerang para shinobi memaksa mereka untuk bertahan mati-matian. Sementara itu, Hashirama yang mulai memahami situasi berkata dengan nada serius, "Kita harus menghentikan sumber kekuatan ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan." Di sisi lain medan tempur, Minato, yang telah bebas dari lilitan naga kayu berkat Konohamaru, mulai mengatur strategi ulang. Ia memandang Matsuri dengan saksama, mencoba memahami pola serangan lawannya. Matsuri berdiri dengan tenang, energi hitam yang bercampur elemen air berputar mengelilinginya. "Jadi, kau berasal dari pecahan Jubi ya?" gumam Minato. "Tidak heran kekuatanmu begitu luar biasa." Matsuri tidak menjawab. Dengan gerakan tangan halus, ia menciptakan tombak air besar yang berkilauan dengan energi dimensi. Ia meluncurkannya dengan kecepatan luar biasa ke arah Minato. Namun, Hokage keempat ini menggunakan teknik Hiraishin untuk menghindarinya. Tombak itu menghantam tanah menciptakan celah dimensi yang menyedot serpihan di sekitarnya. "Aku harus menghentikan ini sebelum dia menghancurkan segalanya," pikir Minato. Lalu Minato melemparkan beberapa kunai Hiraishin ke berbagai sudut medan perang. Dengan kecepatan tinggi, ia bermanuver di antara kunai tersebut mencoba menyerang Matsuri dari berbagai arah. Namun, Matsuri tidak mudah dikelabui, dengan kendali sempurna atas elemen airnya.
Ia menciptakan perisai air spiral yang memblokir semua serangan Minato. Tidak ada celah sama sekali, pikir Minato, aku harus memaksa dia mengungkap kelemahannya. Lalu Minato kemudian memutuskan untuk meningkatkan level pertarungan dengan kecepatan tinggi. Ia menciptakan Shuriken Rasen yang bercampur elemen angin, melemparkannya ke arah Matsuri. Kemudian Matsuri segera melompat mundur, tetapi Rasen Shuriken itu meledak, menciptakan pusaran angin tajam yang melukai sebagian tubuhnya. Dia bisa dilukai, kata Minato dalam hati, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Matsuri yang terluka mulai merapalkan teknik baru. Energi hitamnya berubah menjadi bentuk akar naga kayu besar yang menyatu dengan elemen air. Naga tersebut bergerak dengan kecepatan luar biasa menyerang Minato dari segala arah. Minato berusaha menghindar dengan teleportasi tetapi serangan itu tampak seolah dapat membaca gerakannya. Ini buruk, aku harus secepatnya menghentikan serangannya dan aku harus segera mengakhiri ini, pikir Minato. Sementara itu, Yamato yang melihat situasi itu. Dirinya mulai menyerang dengan Mokuton untuk mengalihkan perhatian Matsuri. Ranting-ranting kayu muncul dari tanah mencoba menjebak Matsuri. Namun, Matsuri dengan mudah menghancurkannya dengan energi air bertekanan tinggi. Terlihat Konohamaru menggunakan teknik Saru Engine, formasi monyet api, untuk melindungi Minato dari serangan jutsu naga kayu Matsuri. Formasi itu menciptakan penghalang api yang membakar sebagian naga kayu tersebut. Hokage Minato, kami akan menahan serangannya. Segera cari kelemahannya, teriak Konohamaru. Minato melihat peluang dalam kekacauan tersebut. Ia menyadari bahwa serangan Matsuri mesti kuat, sangat mengandalkan energi hitam sebagai sumber utama. Jika ia dapat mengacaukan aliran energi itu, Matsuri mungkin kehilangan kendali atas kekuatannya. Lalu Minato menciptakan 5 Kage Bunshin, masing-masing dilengkapi dengan kunai Hiraishin khusus. Bunshin-bunshin itu menyerang Matsuri secara bersamaan memaksanya untuk terus bertahan. Di saat yang sama, Minato asli menyelinap di balik serangan tersebut, membawa Rasengan yang diperkuat elemen petir. Saat Matsuri sibuk menghadapi Bunshin-bunshin Minato, ia terlambat menyadari kehadiran Minato asli di belakangnya. Dengan kecepatan luar biasa, Minato menghantam Matsuri dengan Rasen Raijin, Rasengan petir yang menciptakan ledakan besar dan merusak aliran energi hitam di tubuh Matsuri. Akhirnya, gumam Minato. Namun, ketika debu mereda, Matsuri masih berdiri, meski terlihat sangat lemah. Kau pikir ini sudah berakhir, kata Matsuri sambil tersenyum samar. Kami para pecahan Jubi tidak semudah itu dikalahkan. Matsuri tiba-tiba menyerap energi dari tanah, memulihkan kekuatannya dengan cepat. Tubuhnya mulai berubah menjadi lebih besar dan lebih mengerikan dengan akar-akar hitam menjalar di sekitarnya. Minato, Konohamaru, dan Yamato bersiap menghadapi Matsuri yang telah mencapai bentuk baru. Situasi semakin genting, tetapi Minato tetap tenang menghadapi keadaan seperti ini. Dalam hatinya ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur dan Minato juga menyadari jika tubuhnya juga tidak bisa dihancurkan. Karena sejatinya Minato adalah Edo Tensei, yang tidak bisa dibunuh. Lalu Minato berkata, jika ini yang diperlukan untuk melindungi dunia ini, aku tidak akan ragu, kata Minato, kita akan mengakhiri ini sekarang. Setelah momen tersebut adegan sayangnya harus berakhir di sini dulu. Nah Minasa, apakah para Edo Tensei bisa mengalahkan para Shinju? Atau setidaknya bisa menyegel dan memaksa para Shinju untuk mundur? Admin sedikit mengingatkan kembali jika video ini hanyalah teori yang sedang beredar dan sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik dan hanya bertujuan untuk menghibur. Jadi jangan lupa untuk mendukung terus channel ini agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like video ini, dan tolong bantu komentarnya di bawah ini dan sampai jumpa.